Wajah Zhang Xiaotian menunjukkan ekspresi aneh dan terkejut. Melihat ekspresi keinginan ekstrim budak jiwa emas, dia menoleh untuk melihat Li Yunxiao dengan kaget. Setelah mengukurnya, dia berkata perlahan, budak jiwa telah mencari. Dalam 1000 mil, ada lebih dari selusin jiwa kuat yang terus bergerak. Tapi jiwa terkuat di antara mereka semua tetaplah kamu. Matanya bersinar terang saat dia menatap Li Yunxiao dengan dingin, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Li Yunxiao merasa tenggorokannya sedikit kering. Dia menelan seteguk air liur dan menenangkan dirinya. Dia memperlihatkan senyuman dingin dan berkata, "Cepat dan suruh budak jiwamu untuk memalingkan wajahnya." Aku merasa sedikit takut dengan tatapannya. Percaya atau tidak, saya akan memasukkannya ke dalam kutukan abadi dan tidak pernah bereinkarnasi. Tidak peduli seberapa kuat pikirannya, siapapun akan merinding karena ditatap dengan rakus oleh hal aneh seperti itu. Jika dia memiliki kekuatan dari kehidupan sebelumnya, dia mungkin akan memusnahkan semuanya saat itu juga. Zhang Xiaotian mengungkapkan senyuman dingin dan berkata, "Haha, jika saya tidak salah, Anda harus menjadi seorang alkemis dan setidaknya keberadaan peringkat 6. Jika tidak, budak jiwa saya tidak akan menunjukkan ekspresi serakah seperti itu." Dia dengan ringan mencubit segelnya. Budak jiwa emas mengungkapkan ekspresi enggan saat ia tersedot ke dalam gonfalon pemakan jiwa dan kembali ke tangannya. Mata Li Yunxiao menjadi dingin saat dia mengucapkan kata demi kata, "Jika kamu punya rencana padaku, itu akan menjadi satu hal yang paling kamu sesali dalam hidupmu." Hati Zhang Xiaotian bergetar. Untuk beberapa alasan, bahkan dengan hati tahu dan niat bela diri, ketika dia mendengar kata-kata ini, dia merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Tubuhnya terasa agak dingin. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan bahkan ketika menghadapi beberapa tetua di sekte yang seperti Kaisar Wu. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan berpura-pura menjadi nakal. Dia berkata, hanya seorang alkemis peringkat 6. Saya tidak tertarik." Dia mengungkapkan ekspresi ragu dan berkata, "Selusin jiwa itu tidak terlalu kuat. Sepertinya tidak ada orang dari klan iblis yang kamu sebutkan, tapi ada 2 jiwa yang kuat bersama-sama. Salah satunya sangat kejam dan sepertinya adalah binatang iblis tingkat tinggi, yang lainnya jauh lebih tenang." Orang-orang di kuil api suci terkejut. Mereka bahkan bisa merasakan sifat jiwa. Metode budidaya ras pemakan jiwa ini benar-benar menakutkan. 7 negara adidaya memang luar biasa dan sesuai dengan reputasinya. Li Yunxiao bergumam pada dirinya sendiri. Itu pasti pemimpin kelompok tentara bayaran tengkorak, Shen Feng, dan burung ular roh bersayap 9. 10 jiwa lainnya pasti berasal dari 4 sekte ekstrem. Di manakah keduanya dari Kaisar Wu dan klan iblis? Zhang Xiaotian menyipitkan matanya dan berkata dengan ragu, "Kaisar bela diri memiliki kekuatan hukum di sekitar mereka. Budak jiwaku tidak cukup kuat untuk mendeteksinya. Selain itu, ada beberapa tempat di Gunung Abadi yang memiliki batasan sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Saya yakin iblis-iblis besar itu mungkin berada di dalam batasan itu. Feng Zhu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu. Tahta ini benar-benar sangat tidak normal. Tidak hanya ada sebuah array di dalam sebuah array, bahkan ada batasan di mata array tersebut. Bagaimana kita bisa bertahan hidup?" Li Yunxiao mengerutkan kening dan berkata, "Inti masalahnya pasti ada pada pembatasan itu. Saya khawatir orang-orang ras iblis selangkah lebih maju. Sekte 4 ekstrem telah kehilangan perlindungan dari setan besar. Ayo tangkap Tang Jie dulu." Tang Jie, tuan muda pertama dari keluarga Tang dari 4 sekte ekstrem. Zhang Xiaotian juga pernah mendengar nama orang ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah dia juga termasuk di antara mereka? Mengapa kamu menangkapnya?" Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu bertanya tentang itu. Ini sangat berguna. Pimpinlah, sayang." Zhang Xiaotian tidak bertanya lagi. Selusin orang dari 4 sekte ekstrem memang adalah orang-orang yang paling mereka yakini untuk dikalahkan. Budak jiwa emasnya dapat diisi ulang lagi, jadi dia secara alami tidak akan menolak.
Dia memimpin dan terbang di depan, yang lain mengikuti di belakang. Gunung abadi bahkan lebih besar dari apa yang bisa mereka lihat dengan mata mereka. Baru setelah terbang selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, barulah mereka melihat beberapa sosok bergerak, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu di gunung. Saat mereka terbang, musim di gunung kembali berubah, dari musim semi ke musim panas. Matahari bersinar terang di langit, dan suhu meningkat tajam. Siapa ini? Dan Yang Ze adalah orang pertama yang menyadari keberadaan semua orang. Dia berteriak keras, dan suaranya bergema dalam jarak beberapa li. Semua orang dari 4 ekstrem sekte dengan cepat mengepung pusat tersebut. Murid Tang Jie tiba-tiba menyusut. Dia segera menyadari Li Yunxiao dan yang lainnya di langit. Orang yang membuatnya semakin menahan rasa takut adalah Zhang Xiaotian. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura dari tubuhnya, jadi hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan Zhang Xiaotian jauh lebih besar daripada miliknya. Tuan Muda Tang, sudah lama tidak bertemu. Li Yunxiao berjalan maju selangkah demi selangkah dari kehampaan dan menyapanya dengan senyuman. Ekspresi Tang Jie berubah drastis. Tanpa iblis besar di sini, dan Yang Ze, yang paling kuat di antara mereka, tidak bisa menghadapi orang-orang ini sama sekali. Hatinya menjadi sedikit berat ketika dia berkata, Li Yunxiao, meskipun kita memiliki beberapa konflik, tidak ada permusuhan di antara kita. Mengapa kita tidak mengubah musuh menjadi teman dan menghadapi krisis di depan kita bersama-sama? Li Yunxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sarannya bagus, tapi Tuan Muda Tang adalah seseorang yang tidak menepati janjinya. Bagaimana saya bisa merasa nyaman mengubah musuh menjadi teman? Jangan lupa janjimu untuk memakan Netherworld Battleship. Anda masih belum memenuhinya. Mata Tang Jie berkilat marah. Setelah dia memasuki Light Song Woodland, jika bukan karena orang ini melawannya, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Siapa tahu, dia mungkin sudah mendapatkan kunci Yin dan Bahtera Nuh. Sekarang, dia tidak hanya terjebak dalam penghalang takhta, bahkan keberadaan kunci Yin pun tidak diketahui. Semua ini disebabkan oleh orang di depannya ini. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan segera membunuhnya. Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Tuan Muda Yunxiao, dengan statusku, aku, Tang Jie, sangat layak untuk dijadikan teman. Tang Jie menelan amarahnya dan mencoba menjilat pihak lain. Dia berkata, janji untuk memakan kapal perang hari itu hanyalah lelucon. Kamu dan aku bisa dikatakan menjadi teman setelah bertengkar. Jika kita terus bertarung, itu tidak akan baik bagi kita berdua, Don. Bukankah menurutmu begitu? Li Yunxiao tercengang. Permainan anak-anak, bagaimana jika suatu hari kamu tiba-tiba mengatakan bahwa berteman denganku hanyalah lelucon? Lalu apa yang harus saya lakukan? Zhang Xiaotian sepertinya tidak merasa terganggu lagi. Dia berkata dengan dingin, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Tang Jie ini milikmu, sisanya milik saya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Li Yunxiao. Dia melambaikan gonfalon pemakan jiwa di tangannya dan itu berkibar tertiup angin. Aura dingin menyebar dan menutupi langit. Meski saat itu musim panas, angin dingin dan aura dingin mulai terlihat di seluruh gunung. Orang-orang dari 4 sekte ekstrem semuanya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Bahkan seniman bela diri terhormat bintang 7. Shan Yang Ze merasakan tubuhnya menjadi dingin. Dia berteriak kaget. Kamu? Siapa kamu? Zhang Xiaotian dengan dingin tersenyum dan berkata, aku akan menjadi pemilik jiwamu sebentar lagi. Dia membuat segel tangan dan budak jiwa emas perlahan merangkak keluar dari gonfalon pemakan jiwa. Ia meneteskan air liur saat ia bergegas menuju orang-orang di bawah. Matanya dipenuhi dengan warna hijau samar dan ia mengeluarkan tangisan gembira. Orang-orang dari 4 sekte ekstrem semuanya ketakutan. Mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Jangan melarikan diri. Aku bersumpah setia pada Tuan Muda. Shan Yang Ze meraung dan seluruh kekuatan di tubuhnya meledak. Dia mengerti bahwa momen hidup dan mati telah tiba. Jika dia tidak bisa menang, dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Terlebih lagi, ini adalah waktu terbaik untuk menunjukkan kesetiaannya. Selama dia bisa selamat dari ini, dia bisa kembali ke 4 sekte ekstrem di masa depan dan mengikuti Tang Jie sebagai orang kepercayaan.
Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Kekuatan artis bela diri terhormat bintang 7-nya meledak dan langsung mendorong kembali aura dingin yang memenuhi langit. Itu menghangatkan hati semua seniman bela diri dan meningkatkan semangat mereka. Ledakan. Selusin seniman bela diri menyerang bersama-sama dan pemandangannya sangat spektakuler. Mereka membombardir tubuh budak jiwa emas dan mencegahnya jatuh. Tang Jie juga mengeluarkan Vermilion Bird Saber dan menebasnya dengan Great Void Slash. Ruang itu langsung terbelah menjadi sebuah salib dan kekuatannya tidak kalah dengan artis bela diri terhormat murid Zhang Xiaotian sedikit menyusut. Dia menatap Vermilion Bird Saber di tangan Tang Jie dan menunjukkan ekspresi terkejut. Saat Vermilion Bird Saber muncul, kekuatan senjatanya hampir menekan Gonfalon pemakan jiwa miliknya. Budak jiwa emas menunjukkan ekspresi ketakutan pada saat itu juga. Artefak mendalam kelas 9 jelas merupakan barang langka di benua ini. Di klan pemakan jiwa, hanya ada 3 jenis orang yang dapat dipromosikan menjadi penatua dan menikmati segala jenis pemujaan. Yang pertama adalah budidaya mereka telah mencapai tingkat Kaisar Wu. Yang kedua adalah Gonfalon. Pemakan jiwa mereka telah naik ke kelas 9. Yang ketiga adalah mereka telah sepenuhnya menyempurnakan artefak mendalam kelas 9. Untuk sepenuhnya menyempurnakan artefak mendalam kelas 9, tidak mungkin tanpa budidaya Kaisar Wu. Bahkan Kaisar Wu akan merasa sulit untuk benar-benar menyempurnakan artefak mendalam kelas 9 kecuali seseorang mencapai puncak Kaisar Wu. Oleh karena itu, situasi ketiga sangat jarang terjadi di klan pemakan jiwa. Sebagian besar tetua hanya memiliki satu artefak yang mendalam, yaitu untuk menyempurnakan Gonfalon pemakan jiwa mereka sendiri. Gonfalon pemakan jiwa disempurnakan dari tingkat terendah dan maju selangkah demi selangkah. Setiap murid klan pemakan jiwa menggunakan Gonfalon pemakan jiwa kelas 1 pada awalnya. Jiwa tuan rumah di dalamnya juga sangat lemah. Hanya dengan cara inilah jiwa inang dapat terhubung dengan jiwa inang dan menyatu sepenuhnya dengan jiwa inang. Ketika Gonfalon pemakan jiwa maju terus-menerus, kekuatannya secara bertahap akan terwujud. Tapi Gonfalon pemakan jiwa berbeda dari artefak biasa. Itu bergantung pada tingkat jiwa tuan rumah. Jadi, itu jauh lebih lemah daripada artefak mendalam dengan tingkat yang sama. Satu-satunya keuntungannya adalah setelah memurnikannya dalam waktu yang lama, ia telah sepenuhnya terhubung dengan jiwa inangnya, sehingga ia dapat melepaskan 100% kekuatannya. Setelah Gonfalon pemakan jiwa Zhang Xiaotian naik ke level budak jiwa emas kelas 9, kekuatan penuh yang dilepaskannya kurang dari sepertiga artefak mendalam kelas 9. Namun meski begitu, itu tetap saja sangat menakutkan. Keuntungan ini juga membuat para murid klan pemakan jiwa jauh lebih kuat dari rekan-rekan mereka. Di alam seni bela diri surga, tidak ada yang berani memprovokasi anggota klan pemakan jiwa di kelas yang sama. Seperti yang dikatakan Li Yunxiao, budak jiwa emas dibagi menjadi 4 tingkatan: surga, bumi, hitam, dan kuning. Dikatakan bahwa hanya budak jiwa emas tingkat bumi yang dapat menandingi 100% kekuatan artefak mendalam tingkat 9. Adapun seberapa kuat budak jiwa tingkat surga, tidak ada yang tahu. Bahkan Zhang Xiaotian tidak tahu apakah itu benar-benar ada di klan pemakan jiwa. Jadi ketika Li Yunxiao mengatakan bahwa budak jiwa Huang Fubi adalah budak jiwa emas tingkat surga, dia terkejut dan ragu. Sekarang, pedang burung Vermilion di tangan Tang Jie telah muncul, dan pedang itu secara langsung menekan Gonfalon pemakan jiwa miliknya dalam hal level cadangan senjata. Hal ini membuat Zhang Xiaotian sangat bersemangat. Doug, jika dia bisa menyempurnakan artefak mendalam kelas 9 pada saat yang sama dengan dia memiliki Gonfalon pemakan jiwa kelas 9, kecakapan bertarungnya akan meningkat beberapa kali lipat. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat Vermilion Bird Blade. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.